Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Bapak dan Ibu dosen teori mata kuliah ilmu faal kepada Bapak dosen Dani Nuryadi SPD MPD dan Ibu dosen Dr. Aridotul MPD. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Wahid. Di sini saya adalah mahasiswa PJKR Unisma Bekasi, yang dimana saya adalah mahasiswa reguler C angkatan tahun 2025 yang mengabdi pada prodi PJKR atau bisa kita sebut Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini NPM saya dengan nomor 41182191250074. Oke, di sini saya akan memaparkan, menjabarkan, menjelaskan tentang mata kuliah teori ilmu faal fisiologi olahraga, yang dimana judul yang saya dapat yaitu Energi System, Strength and Conditioning Essentials, yang dimana saya mengambil dari sumber referensi YouTube yang saya cantumkan pada cover yang ada di bagian dekat foto saya. Oke, di sini di dalam cover ini ada beberapa macam seperti ATPPC, glikolitik, oksidatif, adaptasi, dan performa. Di sini juga saya akan menjelaskan lebih lanjut atau lebih rinci, yang dimana yang saya jelaskan ini termasuk ke dalam ilmu faal sains performa prestasi optimal, yang saya memahami sistem energi, meningkatkan performa, membangunkan prestasi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama itu energi sistem atau bisa kita sebut sistem energi. Proses fisiologis di dalam tubuh manusia yang berfungsi menghasilkan energi untuk aktivitas fisik, gerakan, olahraga, latihan, maupun aktivitas kita sehari-hari. Jadi energi sistem itu berhubungan dengan aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, energi utama tubuh berasal dari molekul seperti ATP atau bisa disebut juga adenosin trifosfat. ATP adalah mata uang energi tubuh manusia. Semua kontraksi otot memerlukan ATP. Ketika otot bergerak, ATP dipecah menjadi ADP plus PI. Terjadi pelepasan energi. Nah, energi yang digunakan yaitu ada berbagai macam, seperti kontraksi otot, kerja saraf, pernapasan, denyut jantung, dan aktivitas olahraga tentunya. Oke, di sini ada siklus ATP, yang dimana kita ATP energi ada ADP plus PI. Tubuh harus terus-menerus memproduksi ATP agar aktivitas dapat berlangsung. Jadi bisa kita sebut ATP ini sangat penting bagi tubuh kita ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem energi, yang dimana ada intensitas latihan, durasi aktivitas, jenis latihan atau olahraga, tingkat kebugaran, nutrisi dan hidrasi, kondisi kesehatan, usia dan jenis kelamin. Di sini saya mencantumkan prinsip latihan untuk optimalisasi sistem energi. Latih semua sistem energi sesuai kebutuhan cabang olahraga. Tingkatkan intensitas secara bertahap dan terukur. Perhatikan pola makan seimbang, karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini yang paling penting nih, cukupi cairan sebelum, selama, dan setelah latihan. Jadi cairan itu sangat penting ya. Nah, yang terakhir itu istirahat dan recovery yang cukup untuk pemulihan.
Di sini saya ada ringkasan fungsi energi dalam tubuh kita. Nah, ada kontraksi otot, gerakan dan kekuatan. Ada kerja saraf, koordinasi dan respons. Ada pernafasan, pertukaran oksigen. Denyut jantung itu ada memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir aktivitas olahraga itu ada performa daya tahan. Oke, sini ada sistem energi dalam tubuh, ada sistem fosfagen, sistem glikolitik, sistem oksidatif. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, di sini sistem energi tubuh manusia. Konsep dasar, masalah, dan tiga sistem energi utama. Oke, kita masuk ke dalam konsep dasar dulu. Energi dihasilkan melalui reaksi ATP, ADP, plus PI, plus energi yang tadi saya sebutkan. ATP adalah mata uang, energi tubuh manusia. Nah, di sini ada masalahnya. Masalah di dalam sistem energi tubuh manusia. Simpanan ATP di otot sangat sedikit, hanya cukup untuk aktivitas beberapa detik. Karena itu, tubuh membutuhkan sistem penghasil ATP yang cepat dan terus-menerus. Tubuh memiliki tiga energi utama, yaitu sistem fosfagen, glikolitik, ketiga sistem oksidatif atau aerobik system. Nah, pahami sistem energimu, latih dengan cerdas, dan capai performa terbaik. Ingat, tidak ada satu sistem yang kerja sendiri, ketiganya kerja bersamaan, namun dominasi penggunaannya bergantung pada aktivitas kita. Nah, kesimpulan penting itu ATP adalah kunci semua gerak otot. Tubuh memiliki tiga sistem energi utama yang saling bekerja sama. Jadi, tubuh itu saling bekerja sama untuk membangun energi dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan sistem energi. Sistem energi dalam tubuh manusia dirancang untuk mendukung setiap aktivitas fisik secara efektif dan efisien. Yang pertama, kita menghasilkan ATP, yang dimana menghasilkan energi dalam bentuk ATP sebagai mata uang energi utama tubuh. Yang kedua, mempertahankan kerja otot. Menyediakan energi yang dibutuhkan otot agar dapat berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Yang ketiga, mendukung performa olahraga. Yang keempat, ada menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Itu sangat penting kita memastikan sistem tubuh, jantung, pernapasan, saraf, dan lain-lain tetap bekerja optimal selama aktivitas dan pemulihan. Oke, di sini ada pembagian sistem energi. Seperti yang tadi saya katakan di slide sebelumnya. Oke, kunci. Tidak ada satu sistem yang bekerja sendiri, teman-teman tentunya. Interaksi sistem energi, saat intensitas meningkat, tubuh mengutamakan sistem yang lebih cepat saat durasi bertambah. Nih, kita ada penerapan praktis di dalam sistem energi ini. Latihan harus dirancang sesuai tujuan, power, speed, endurance. Pahami sistem energi untuk menyusun program latihan yang efektif. Pemulihan atau recovery penting agar sistem energi saat siap digunakan kembali. Jadi inti dari tujuan ini menyediakan energi yang tepat pada waktu yang tepat untuk aktivitas yang tepat tentunya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Ada sistem fosfagen, ATPPC system. Sistem energi tercepat untuk aktivitas singkat dan intensitas sangat tinggi. Mekanisme kerjanya bisa kita lihat saat ATP habis, fosfakreatin memecah diri, melepaskan fosfat. Fosfat digunakan kembali untuk membentuk ATP. Reaksi utamanya yaitu fosfokreatin, adenosin menjadi adenosin trifosfat plus kreatin. Digunakan
Untuk aktivitas singkat, eksplosif, dan intensitas sangat tinggi, 0 sampai 10 detik. Oke, ini ada diagram mekanisme. Kita masuk ke karakteristik sistem ATPPC, yang di mana karakteristiknya itu kecepatan. Penjelasannya sangat cepat, tuntutan oksigen tidak membutuhkan oksigen. Kapasitas energinya itu sangat kecil, durasi 0 sampai 10 detik. Intensitasnya itu maksimal. Lokasinya yaitu sitoplasma sel, atau bisa kita sebut fototransfer. Oke, keunggulan dari sistem fosfagen ini, energi yang tersedia sangat cepat, mendukung gerakan eksplosif maksimal, tidak bergantung pada oksigen. Cocok untuk performa puncak jangka sangat pendek. Keterbatasannya itu kapasitas energi sangat kecil, hanya mampu bertahan hingga 0 sampai 10 detik. Tidak mendukung aktivitas berdurasi panjang, memerlukan waktu istirahat untuk pemulihan PCR. Nah, ini keterbatasan dan keunggulan dalam sistem fosfagen. Oke, lanjut kita sistem energi ATPPC. Energi instan untuk performa ledakan maksimal. Nah, di sini ada aktivitas yang dominan menggunakan ATPPC, yaitu seperti sprint, jarak 10 sampai 100 meter, ada lompat jauh, ada angkat besi, ada small bola voli, tendangan cepat, start renang, sprint sepak bola, dan pukulan tinju. Tentunya memiliki kelebihan kekurangan. Kelebihannya sendiri yaitu energi sangat cepat, cocok untuk power eksplosif, tidak membutuhkan oksigen. Kekurangannya yaitu cepat habis, cadangan kecil, dan cepat lelah. Contoh cabang olahraga yang mengandalkan ATPPC, seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Sistem ATPPC adalah sistem energi anaerobik alaktat yang menyediakan energi tercepat untuk aktivitas intensitas sangat tinggi. Dan durasi sangat singkat. Sistem ini tidak menggunakan oksigen dan tidak menghasilkan asam laktat. Cara kerja sistem ATPPC itu ada di sini ya teman-teman. Dengan karakteristik utama ada sistem energi, sumber energi, kecepatan, produksi energi, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Ada adaptasi latihan, yang dimana meningkatkan sistem energi cepat untuk performa maksimal. Tentunya yang pertama itu latihan yang meningkatkan sistem ATPPC, seperti sprint, pliometrik, power training, Olympic lifting, agility explosive, dan lain-lain. Yang kedua, mekanisme adaptasi. Di sini kita bisa lihat pada diagram ini ya teman-teman. Yang tiga, ada contoh latihan dan penerapan. Jikalau kita ambil dua contoh lah, kita ambil yang sprint pendek dan pliometrik. Kalau sprint pendek bisa kita lakukan sprint 20 sampai 40 meter dengan fokus akselerasi serta kecepatan maksimal yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, kita ambil contoh yaitu pliometrik. Kita dapat menerapkannya seperti box jump, depth jump, bounce, yang mengutamakan fokusnya itu pada power explosive. Nih, di sini juga ada contoh program latihan. Latihan sprint kita bisa contoh sprint 30 meter, durasi 4 sampai 6 detik. Intensitasnya maksimal 100% dengan istirahat 1 sampai 3 menit. Dengan 4 sampai 6 set kita latihan itu frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu. Jikalau kita pliometrik ada box jam 3 sampai 5 detik maksimal 1 sampai 3 menit waktu istirahatnya. Dengan set 3 sampai 5 set, frekuensinya tentu 2 sampai 3 kali per minggu. Sini ada prinsip latihan, beberapa prinsip latihan. Ada intensitas maksimal, durasi pendek, istirahat cukup, volume rendah, sedang, spesifik, dan progresif. Nah, di sini ada manfaat. Tentunya meningkatkan kecepatan dan akselerasi, meningkatkan power dan kekuatan eksplosif, membantu performa pada cabang olahraga, sprint, lompat, angkat besi, bela diri, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke yang berikutnya.
Ada sistem glikolitik, anaerobik glikolisis. Sistem energi yang memecah glukosa atau glikogen menjadi energi tanpa bantuan oksigen. Nah, sistem energi yang memecah glukosa atau glikogen menjadi energi tanpa bantuan oksigen. Itu ada beberapa karakteristik utama. Seperti yang kita lihat pada diagram ini, teman-teman. Sistem glikolitik menjadi sistem energi utama saat intensitas latihan tinggi. Latihan berakhir ketika rasa lelah melampaui motivasi untuk melanjutkan. Kedua ada kontribusi energi berdasarkan intensitas dan jarak. Kontribusi sistem glikolitik meningkat seiring bertambahnya durasi atau jarak hingga kurang lebih 1 sampai 2 menit. Tiga ada alur proses glikolitik aerobik, yang dimana glukosa akan berubah menjadi pirufat dan pirufat akan berubah menjadi laktat. Oke, pengertian sistem glikolitik sendiri adalah sistem energi yang memecah glukosa atau glikogen menjadi energi ATP tanpa bantuan oksigen. Bisa disebut juga anaerobik glikolisis sistem asam laktat. Cocok digunakan untuk sprint, lompat jauh atau tinggi, angkat beban, tendangan cepat, start, renang, smash bola voli, pukulan tinju. Oke, mekanisme kerjanya seperti ini. Ada glukosa, piruvet, laktat, dan latihan untuk meningkatkan sistem glikolitik itu seperti yang tadi saya sebutkan, sprint, plyometric, power training, Olympic lifting, agility explosive. Nah, di sini ada contoh program latihan. Nah, sprint 30 meter, interval 1:5, kerja banding istirahat. Nah, intensitas latihan, ulangi 6 sampai 10 repetisi. Tujuannya itu meningkatkan kapasitas glikolitik. Oke, kita lanjut. Sistem glikolitik, anaerobik glikolisis. Sumber energi cepat tanpa oksigen untuk aktivitas intensitas tinggi dan durasi pendek. Oke, sini kita masuk ke dalam pengertian dulu ya. Sistem glikolitik adalah sistem energi yang memecah glukosa atau glikogen menjadi energi ATP tanpa bantuan oksigen. Disebut juga anaerobik glikolisis, sistem asam laktat. Intinya, menghasilkan ATP lebih banyak dibandingkan ATP-PC, tapi lebih lambat dan menghasilkan laktat. Kedua, ada mekanisme kerja. Glukosa dipecah menjadi glukosa, pirufat, asam laktat. Karakteristik sistem glikolitik yaitu kecepatan, oksigen, durasi, intensitas, produk samping. Nah, aktivitas dominan yang ada dalam glikolitik ini ada lari 200 sampai 800 meter. Hit, ada futsal intensitas tinggi, tinju ronde pendek 1 sampai 3 menit, basket, fast break, renang. Nah, perbandingannya yaitu ada pada diagram tabel yang ada di sini. Oke, bisa kita lihat ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada asam laktat, kelelahan, dan adaptasi latihan glikolitik. Asam laktat dan kelelahan, saat intensitas tinggi, produksi asam laktat itu meningkat. Tentunya glukosa dipecah cepat melalui glikolisis anaerobik dan menghasilkan asam laktat. Ion H+ meningkat, pH otot menurun, otot terasa panas dan lelah. Nah, namun laktat bukan musuh. Laktat juga sumber energi yang dapat digunakan kembali setelah diolah tubuh. Oke, di sini ada fakta penting nih teman-teman. Menarik kita bahas. Laktat adalah bahan bakar yang efisien ketika intensitas menurun dan oksigen tersedia untuk pemulihan. Nah, adaptasi latihan glikolitik yaitu latihan yang direkomendasikan seperti yang tadi saya sebutkan. Di sini memiliki manfaat adaptasi yaitu meningkatkan toleransi laktat, mempercepat pembuangan laktat, meningkatkan kapasitas kerja pada intensitas tinggi dan lain-lain.
Dampak kelelahan akibat asam laktat, seperti penurunan kekuatan otot, yang dimana pernapasan lebih berat, penurunan fokus dan koordinasi, dan performa tentunya semakin menurun. Oke, tips nih. Saya punya tips buat teman-teman. Kelola intensitas, tingkatkan kapasitas anaerobik, dan lakukan recovery yang cukup untuk mengurangi akumulasi laktat dan kelelahan. Prinsip latihan glikolitik yaitu ada pada beberapa macam yang saya bisa sebutkan satu persatu, yaitu spesifik, progresif, individual, recovery, konsensi, konsistensi. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Ada sistem oksidatif anaerobik system, yang dimana gambaran umum yaitu sprint, middle distance, marathon, yang dimana yang ketiga itu memerlukan sumber energi sistem ATP. Nah, ini adalah posisi dalam sistem energi. Jadi energi sistem ada punya beberapa cabang. Oke, lanjut ke respirasi aerobik di mitokondria, glukosa, glikolisis, pirufat, siklus Krebs, elektron transport chain. Pengertian dan karakteristik. Pengertian. Sistem oksidatif adalah sistem energi yang menggunakan dengan menghasilkan ATP secara efisien dalam durasi menengah hingga panjang. Oke, tentunya di sini ada beberapa sumber energi, karakteristik, kita masuk ke mekanisme kerja. Nah, tahap mekanisme glikolisis anaerob, glukosa pirufat terjadi di sitoplasma. Siklus Krebs, elektron transport chain, glukosa pirufat, siklus Krebs. Oke, di sini ada mekanisme kimia ya, atau reaksi sederhana. Reaksi anaerobik C secara keseluruhan. Di mana glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida plus air dan energi. Contoh aktivitasnya yaitu lari jarak jauh, bersepeda, berenang, mendaki gunung, atau bisa kita sebut trekking. Tujuan latihannya itu meningkatkan kapasitas aerobik dan efisiensi penggunaan oksigen. Oke, lanjut. Sini ada sistem oksidatif aerobik system, yang dimana sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP dalam durasi lebih lama dengan intensitas rendah atau sedang. Sini ada beberapa contoh seperti aktivitas dominan aerobik. Ada maraton, jogging, bersepeda, jarak jauh, renang, endurance, hiking, jalan kaki. Nah, tentunya di sini teman-teman sendiri pada hobi hiking, yang dimana hiking itu melatih daya tahan otot kaki, jantung, paru-paru, dan mental dalam durasi lama. Tentunya hiking itu memiliki kegiatan yang seru ya teman-teman. Kita bisa melihat pemandangan di luar sana, mencoba hal baru. Oke, kita lanjut. Ada adaptasi latihan aerobik. Nah, latihan aerobik ini dilakukan secara teratur dan terstruktur, memberikan berbagai adaptasi fisiologis yang meningkatkan kapasitas performa dan kesehatan jangka panjang. Oke, ada bentuk latihan aerobik. Ada manfaat adaptasi latihan aerobik, contoh aktivitas aerobik, prinsip latihan aerobik, dan pedoman latihan aerobik. Nah, intinya latihan aerobik bukan hanya meningkatkan performa, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup. Oke, masuk ke yang berikutnya. Ada hubungan ketiga sistem energi. ATPPC, glikolitik, dan oksidatif bekerja bersama. Tentunya dalam tubuh kita. Kita ngambil contoh yang kita sebutkan ada di contoh sepak bola dah. Kalau sepak bola itu bisa kita latihan sprint 0 sampai 6 detik, pressing intensitas tinggi, dan jogging recovery atau pemulihan. Yang dimana ketiga ini bekerja bersama-sama membentuk sistem energi yang ada dalam tubuh kita. Yang dimana kita tidak mudah kelelahan, teman-teman, ketika melakukan suatu kegiatan olahraga
yang lumayan cukup berat. Dominasi sistem energi berdasarkan cabang olahraga. Tiap cabang olahraga memerlukan kontribusi sistem energi yang berbeda-beda, tergantung intensitas durasi dan karakteristik gerakan. Dominasi sistem energi berdasarkan cabang olahraga. Sini ada beberapa cabang olahraga ya. Saya akan mengambil salah satu, yaitu sprint jarak 100 meter yang menggunakan ATPPC. Nah, karakteristik energi dalam sprint itu kecepatan maksimal, akselerasi eksplosif, durasi sangat pendek, 8 sampai 12 detik. Nah, di sini saya mempunyai tips untuk atlet. Latih semua sistem energi secara seimbang, sesuai intensitas latihan dengan tujuan performa. Recovery yang cukup meningkatkan efisiensi energi, nutrisi tepat, bahan bakar, tiap sistem energi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada VO2 max, kemampuan maksimal tubuh menggunakan oksigen saat aktivitas maksimal. Oke, pengertian. VO2 max adalah kemampuan maksimal tubuh menggunakan oksigen saat aktivitas maksimal. Semakin tinggi VO2 max, makin baik kapasitas aerobik seseorang. Jadi semakin tinggi VO2 max seseorang, maka dia kelelahannya akan tidak, atau bisa kita sebut kelelahannya mungkin terjadi jika dia aktivitas sangat-sangat cukup berat. Nah, di sini ada konsep fisiologinya, semakin tinggi VO2 max, semakin baik endurance, semakin baik recovery, semakin efisien tubuh. Faktor yang mempengaruhi VO2 max. Nah, ada genetik, latihan aerobik, ketinggian tempat. Nah, di sini tentunya teman-teman ada beberapa yang fobia ketinggian. Nah, itu bisa mempengaruhi VO2 max. Seperti nutrisi, istirahat, dan pemulihan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada recovery, yang dimana pemulihan energi untuk performa maksimal. Nah, recovery adalah proses pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik untuk mengembalikan cadangan energi, memperbaiki jaringan otot, dan mempersiapkan tubuh agar siap untuk latihan atau kompetisi berikutnya. Jadi, bisa kita sebut recovery itu adalah masa pemulihan badan setelah kita melakukan olahraga atau aktivitas berat. Jadi, kita bisa kita sebut yaitu pemulihan energi. Seperti jenis recovery yang ada pada yang ada pada PPT ini, yaitu seperti berdasarkan cara. Ada beberapa macam, berdasarkan sistem energi ada beberapa macam. Sini yang ketiga, prinsip recovery efektif. Sini ada 6, dan saya akan mengambil satu, yaitu progresif dan terencana. Tingkatkan beban latihan secara bertahap dan atur recovery dengan baik. Oke. Ada manfaat recovery yang baik seperti mempercepat pemulihan energi dan otot, mencegah cedera dan overtraining, meningkatkan performa latihan dan kompetisi, menjaga kesehatan dan kebugaran jangka panjang. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ada peran mitokondria. Mitokondria adalah pusat energi sel, powerhouse of the cell, yang menentukan performa, daya tahan, dan kesehatan tubuh. Ada struktur dan fungsi dasar mitokondria, struktur mitokondria penampang, peran mitokondria dalam tubuh. Tentunya di sini saya cantumkan dengan lengkap ya teman-teman. Ini juga ada fungsi mitokondria, latihan aerobik untuk meningkatkan jumlah mitokondria, ukuran mitokondria, efisiensi energi. Nah, di sini saya mempunyai rekomendasi untuk mitokondria optimal, yaitu seperti latihan aerobik 150 sampai 300 menit per minggu dan lain-lain contohnya. Manfaat mitokondria yang optimal, energi maksimal untuk aktivitas sehari-hari dan olahraga. Daya tahan dan performa fisik meningkat. Sistem imun lebih kuat. Metabolisme lebih sehat. Fungsi otak dan fokus lebih optimal. Kesehatan jantung lebih baik. Oke, lanjut ke hubungan energi sistem dengan strength dan conditioning. Peningkatan performa optimal dicapai melalui integrasi sistem energi, latihan kekuatan,
latihan kondisi, strength, latihan kekuatan. Tujuannya itu power, strength, explosiveness. Prinsip utamanya itu intensitas, volume, repetisi, set, istirahat, fokus. Contoh squat, clean, jump, bench press. Oke. Kedua ada conditioning, latihan kondisi. Seperti tujuannya itu stamina, recovery, work capacity. Oke. Di sini saya ada manfaat integrasi, yaitu meningkatkan performa menyeluruh, power, strength, endurance, meningkatkan efisiensi, energi, dan toleransi terhadap kelelahan, dan mempercepat pemulihan serta mengurangi risiko cedera untuk mendukung adaptasi fisiologis dan psikologi atlet. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ada periodisasi latihan sistem energi. Latihan tepat, energi optimal, performa maksimal, itu tentunya tidak bisa kita raih dengan mudah. Tentu kita ada proses tersendiri yang dimana masing-masing orang atau manusia itu punya kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mempatok kemampuan seseorang itu ada di mana. Kita hanya bisa membantu seseorang meningkatkan sistem energi dengan periodisasi latihan atau program latihan. Nah, tips optimalisasi latihan yaitu latihan sesuai fase dan tujuan yang jelas. Perhatikan intensitas, volume, dan recovery. Nutrisi seimbang tentunya untuk mendukung energi. Monitoring perkembangan secara berkala. Nah, yang di mana atlet-atlet internasional dan nasional itu nutrisi yang dijaga itu harus benar-benar terjaga. Karena salah sedikit bisa mengakibatkan atlet itu fatal, cedera. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada aplikasi bagi mahasiswa PJKR dan Penjas. Mahasiswa harus memahami program olahraga agar mampu menyusun program latihan, meningkatkan performa atlet, mencegah overtraining atau latihan berlebih. Nah, di sini tentunya teman-teman semua banyak kesalahan umum dalam latihan sistem energi. Seperti semua latihan itu dianggap sama, padahal latihan itu berbeda. Setiap latihan memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman, dan memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda. Seperti sprint dan jogging, itu tidak sama. Kalau sprint menggunakan sistem ATP-PC yang dimana energi cepat, durasi pendek. Kalau jogging menggunakan sistem aerobik, energi yang lebih lama. Jadi tentunya berbeda. Nah, di sini juga ada power endurance, yang dimana power berfokus pada kekuatan dan kecepatan maksimal. Sedangkan endurance berfokus pada daya tahan dan kapasitas aerobik. Oke, kita ada dampak kesalahan dalam latihan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ada risiko cedera meningkat, performa menurun, kelelahan berlebihan, tujuan latihan tidak tercapai. Jadi setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan porsi latihan kepada anak murid atau anak atlet kita. Karena setiap orang itu berbeda-beda porsi dan kemampuan menangkap suatu program latihan yang kita buat. Oke, kita masuk yang berikutnya. Nah, di sini ada kesalahan umum dalam latihan sistem energi. Kesalahan dan dalam memahami dan melakukan latihan sistem energi dapat menurunkan efektivitas latihan dan meningkatkan risiko cedera. Oke, sini ada akibatnya. Akibatnya itu kualitas latihan turun, penurunan power, kecepatan, teknik, gerak. Seperti jikalau ada atlet yang cedera di bagian lutut, itu akan mempengaruhi ketika dia latihan. Karena recovery dalam sebuah olahraga, dalam sebuah tubuh, itu membutuhkan waktu. Tidak bisa recovery itu sangat cepat.
recovery itu butuh waktu yang cukup agar si yang cedera ini berfungsi dengan baik saat kita latihan. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, terakhir, energi sistem, dasar fisiologi olahraga. Memahami sistem energi untuk meningkatkan performa kesehatan dan prestasi. Jadi, yang dimana tadi saya jelaskan semua, teman-teman, untuk mahasiswa PJKR, mahasiswa Pemda, mahasiswa olahraga, atlet, pelatih, dan sebagainya. Jadi, saran saya, kalau Anda memiliki program latihan, usahakan latihannya itu tidak terlalu over. Karena setiap atlet itu mempunyai daya tampungnya masing-masing. Tidak semua atlet bisa mengejar program latihan yang Anda lakukan. Nah, tubuh manusia sendiri memiliki tiga sistem energi, yang di mana ada ATP-PC, glycolytic system, oxidative system. Nah, mengapa sistem energi penting? Nah, di sini teman-teman tentunya banyak yang mengabaikan tentang mengapa energi sistem energi itu penting. Nah, kalau sistem energi itu penting untuk meningkatkan pemahaman kita bahwa tubuh itu menghasilkan energi, membantu untuk menentukan strategi latihan yang tepat untuk menghasilkan suatu aktivitas atau gerak yang maksimal. Nah, ada meningkatkan performa. Latihan yang sesuai sistem energi meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan daya tahan. Tentunya meningkatkan performa itu dilakukan secara bertahap. Tidak bisa kita lakukan dengan langsung. Mencegah kelelahan dan cedera. Ada optimalisasi program latihan, meningkatkan kesehatan. Nah, meningkatkan kesehatan tentunya atlet di sini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan diri sendiri. Tips praktis itu kenali kebutuhan olahraga atau aktivitas Anda. Jadi diri kita perlu memahami kebutuhan yang ada dalam diri kita sendiri, seperti aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kebutuhan yang kita lakukan sehari-hari, periodisasi latihan sesuai tujuan. Jadi kita punya program waktu latihan yang udah kita buat dengan porsi kita masing-masing. Nah, jikalau porsi kalian sudah tercapai, itu bisa kalian tambah atau bisa kalian rubah dengan meningkatkan latihan program yang kalian buat. Tentunya kita harus memperhatikan nutrisi dan hidrasi serta istirahat yang cukup. Jikalau kalian melakukan program latihan yang cukup lumayan gitu, tentunya kalian juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat harian, monitor perkembangan dan evaluasi berkala. Latihan yang cerdas adalah latihan yang memahami cara tubuh bekerja menghasilkan energi. Jadi kita tidak asal bergerak, tidak asal membuat program. Tentunya kita sendiri harus memahami bagaimana siswa atau atlet yang kita bimbing, kita ajar, itu berkembang dengan baik ke depannya. Untuk menghindari cedera yang fatal, yang dimana kita sebagai pengajar atau praktisi olahraga yang memberikan contoh baik, contoh bagus untuk atlet yang kita ajar. Oke, mungkin segitu yang saya jabarkan atau saya presentasikan di dalam video ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan kepada Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih pada semuanya. Jikalau ada kata kurang atau kata tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya mengambil referensi sumbernya itu dari video YouTube yang saya cantumkan di cover paling awal. Oke, tentunya ini semua hasil dari AI atau bisa kita sebut ChatGPT. Kita mengambil sumber dari YouTube
dan mengeditnya di ChatGPT. Sebenarnya teman-teman jikalau memang mau membuat video, membuat PPT yang mudah dan bagus, simple, dan lengkap, tentunya kalian bisa coba menggunakan ChatGPT. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.